Karbala. Sore hari di tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, padang pembantaian telah sunyi. Jasad-jasad tergeletak tak berkepala. Jiwa-jiwa suci telah membumbung tinggi menemui Robnya. Suara teriakan kemenangan menggema di mulut para durjana. Sementara itu, di ujung sana, para wanita dan anak-anak dari keluarga suci Nabi menangis, merintih pilu, penuh ketakutan. Imam Sajjad alaihi salam dalam tenda tak berdaya karena sakitnya. Tiba-tiba serbuan kaum durjana dan pengepungan yang mereka lakukan mengagetkan dan membuat takut para wanita. Mereka berlarian ke sana kemari mencari perlindungan. Dan Sayyidah Zainab dengan gagah berani melindungi anak-anak dan para wanita. Siapa kau? Aku Ali bin Husain. Bukankah Ali bin Husain telah mati? Itu Ali Al-Akbar kakakku, sementara aku adiknya. Kalau begitu, kau juga harus mati. Tidak akan kusisakan satupun keluarga Bani Hashim hidup di dunia ini. Sayyidah Zainab mendengar hal tersebut, segera menuju tenda Imam Sajjad dan melindungi beliau. Jika kau hendak membunuhnya, maka kau harus membunuhku terlebih dahulu. Keesokan harinya, keluarga suci Nabi yang telah menjadi tawanan digiring menuju istana Ibnu Ziyad di Kufah. Ya Zainab, serikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga. Kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam imanmu, kau bela Husainmu, kau jaga alimu. Ya Zainab, ya Zainab, engkaulah cermin dari ayat la taqnatu. Hanya Zainab yang dipanggil Akila Wahyu. Kau pelita di hati, engkaulah putri Ali. Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, serikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga. Kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam imanmu, kau bela Husainmu, kau jaga alimu. Ya Zainab, ya Zainab. Para tawanan memasuki gerbang kota Kufah. Penduduk Kufah telah diberitahu bahwa beberapa suku telah melakukan pemberontakan terhadap kaum muslimin. Namun, kaum muslimin memperoleh kemenangan sehingga harus dirayakan. Dengan mengenakan pakaian bagus untuk merayakan pesta, penduduk Kufah memenuhi jalan-jalan dan pasar. Musik kemenangan juga diperdengarkan ketika para tawanan tiba. Hanya beberapa orang yang mengetahui hal yang sebenarnya, sehingga
Mata mereka mengeluarkan air mata. Seorang wanita yang mengenali Sayyidah Zainab dan rombongan wanita tak berhijab lainnya segera berlari ke rumahnya dan mengambil hijabnya untuk menutupi kepala mereka serta kain untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi para pengawal tak mengizinkan serta merenggut jilbab tersebut. Ketika Sayyidah Zainab melihat beberapa lelaki dan wanita yang menyadari apa yang terjadi, menangis dan meratap, beliau meminta mereka untuk berhenti, lalu berkhotbah kepada mereka dengan kefasihan dan wawasan yang tajam. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada kakekku Muhammad dan keturunan beliau yang suci. Sekarang kalian menangis wahai orang-orang yang berdusta, meninggalkan dan bersekongkol. Semoga Allah tak menghentikan tangis kalian dan semoga dada kalian selalu terbakar kesedihan dan duka. Kalian telah bersumpah palsu. Ketahuilah bahwa tak ada yang kalian ucapkan selain perkataan sia-sia, palsu, bangga diri, sesat, dengki, jahat, serampangan dan menjilat. Ketahuilah bahwa kedudukan kalian seperti budak wanita dan perempuan belian yang hina. Hati kalian dipenuhi permusuhan dan keserampangan. Ketahuilah bahwa kalian telah melakukan perbuatan yang mengerikan dan menyiapkan bekal yang buruk untuk akhirat kelak. Karena kemarahan Allah akan menimpa kalian dan kemurkaannya akan menerjang kalian. Sekarang kalian menangis keras dan meratapi saudaraku. Ya, menangislah, karena hal itu memang perlu kalian tangisi. Banyaklah menangis dan sedikitlah tertawa, karena telah turut andil dalam pembunuhan Imam Zaman. Karena hal itu memang perlu kalian tangisi. Banyaklah menangis dan sedikitlah tertawa, karena telah turut andil dalam pembunuhan Imam Zaman. Darahnya sekarang berada di pakaian kalian, dan kalian tak akan bisa menghapusnya. Kalian pun tak akan lolos dari tuntutan atas pembunuhan putra Nabi terakhir dan pemimpin para pemuda surga. Ketahuilah bahwa kalian telah bersalah atas kejahatan yang paling keji di dunia, dan kalian pun telah mempersiapkan bekal yang paling buruk untuk hari pembalasan kelak. Celaka kalian dan semoga kehancuran menimpa kalian. Upaya kalian telah sia-sia dan kalian pun telah menjadi puing. Kalian telah melakukan transaksi rugi. Kalian telah menjadi sasaran dari kemurkaan Allah dan jatuh dalam kehinaan dan keburukan. Sayyidah Zainab telah membongkar realitas diri mereka dan perbuatan jahat mereka. Mata-mata yang tadinya cerah dan penuh rasa suka kini tampak sayu oleh rasa malu. Rombongan telah memasuki gerbang istana Kufa. Meskipun berpakaian compang-camping, mereka memasuki ruangan dengan kehormatan tinggi. Ibnu Ziyad begitu terkesan dengan keberanian Sayyidah Zainab. Siapa engkau? Dia adalah Zainab, putri Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Alhamdulillah bahwa saudara dan sanak keluargamu telah mampus dan klaim palsu mereka telah sia-sia. Adalah keinginan Allah bahwa mereka menjadi syuhada, dan mereka menyongsong kematian dengan gagah berani. Jika ini merupakan hasratmu, maka sungguh engkau pasti puas hari ini. Namun engkau telah membunuh orang-orang yang digendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa kecil mereka, dan yang bermain gembira bersama beliau. Akan segera tiba saatnya di mana engkau akan berdiri bersama mereka di hadapan Allah, dan mereka akan menuntut keadilan. Ingatlah akan hari hisab.
siapa engkau? Aku Ali bin Husain. Kenapa kalian membiarkan dia hidup? Bunuh dia! Jika kau hendak membunuhnya, maka kau harus membunuhku terlebih dahulu. Bawa mereka ke tahanan dan tak seorang pun boleh mengunjungi mereka. Keesokan harinya, Ibnu Ziyad menulis surat kepada Yazid, memberitahukan tentang terbunuhnya Al-Husain dan penawanan para wanita keluarganya. Kemudian Yazid memerintahkan agar para tawanan dibawa ke Damaskus, berikut kepala para syuhada. Setelah sekitar 1 bulan di Kufah, mereka kemudian dikiring menuju Damaskus dengan kawalan ketat para penunggang kuda dan pasukan infanteri agar tak ada yang menghambat perjalanan. Karbala, Karbala, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Karbala, Karbala, derita Zainab, ya Aba Abdillah. Zainab berduka, ya Aba Abdillah. Jeritan Zainab, ya Aba Abdillah. Nastafa Fatimah, ya Aba Abdillah. Karbala, Karbala, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Karbala, Karbala, Zainab ditawan, ya Aba Abdillah. Bagai hewan-hewan, ya Aba Abdillah. Diarak, dicambuk, ya Aba Abdillah. Jeri penuh duka, ya Aba Abdillah. Karbala, Karbala, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Karbala, 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 ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Karbala, Karbala. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, rombongan tawanan telah sampai di istana Damaskus. Jalan-jalan kota telah dihias dan suara musik pun riuh berkumandang. Orang-orang berbondong-bondong keluar, berpakaian pesta dan bergembira ketika melihat iring-iringan tawanan yang diawali oleh arakan kepala para syuhada. Sampai di istana, Yazid telah duduk di singgasananya dan tampak senang melihat tawanan datang. Kemudian kepala Imam Husain diletakkan di atas nampan emas. Wahai Husain, engkau telah membayar pemberontakanmu. Leluhurku yang terbunuh di Badar telah terbalaskan hari ini. Sekarang jelaslah bahwa Bani Hashim baru saja mementaskan permainan untuk memperoleh kekuasaan dan tak akan ada lagi wahyu yang turun. Segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada kakekku Rasulullah. Wahai Yazid, Allah telah berfirman dan firman-Nya adalah benar. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Wahai Yazid, apakah engkau yakin bahwa engkau telah berhasil menutup langit dan bumi bagi kami? Bahwa kami telah menjadi tawananmu dikarenakan kami dibawa ke hadapanmu dalam satu barisan? Apakah engkau yakin bahwa kami telah direndahkan, dihinakan oleh Allah, sementara engkau diberi kemuliaan olehnya? Engkau telah membual tentang kemenangan yang engkau katakan. Engkau mengira bahwa engkau telah memperoleh kebaikan dunia. Urusanmu telah terbereskan dan kepemimpinan kami telah jatuh ke tanganmu. Tidakkah engkau ingat tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Engkau telah menistakan kami dengan melepas hijab dari wajah kami. Orang-orangmu membawa kami dari satu kota ke kota yang lain dan memperolok-olok kami, sementara tak ada keluarga pria kami yang turut bersama kami, sehingga mereka bisa memberikan pertolongan dan dukungan kepada kami. Apapun yang telah engkau lakukan telah membuktikan penentanganmu kepada Allah, perlawananmu kepada Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perbuatanmu memang tak mengherankan, karena orang yang dulu moyangnya telah mengambil hati dari tubuh-tubuh para syuhada, orang yang dagingnya tumbuh dari darah orang-orang saleh, orang yang berperang melawan Rasulullah, orang yang menghunus pedang melawan beliau, mestilah melebihi semua orang Arab dalam kekafiran, dosa, dan permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ingatlah bahwa tindakan jahat dan perbuatan dosa yang telah engkau lakukan adalah hasil dari kekafiran dan kesembronoan lama, yang sekarang engkau lanjutkan dikarenakan para moyangmu terbunuh di Badar. Wahai Yazid, engkau sedang memukul-mukul bibir Imam Hussein dengan tongkatmu di hadapan para hadirin. Padahal itu adalah bibir yang biasa dicium Rasulullah. Namun, wajahmu tetap menampakkan keasikan dan kesenangan. Dengan membunuh sang penghulu pemuda surga, putra sang pemimpin bangsa Arab, dan matahari dari keturunan Abdul Muttalib, engkau telah memperparah luka kami dan telah sempurna menjatuhkan kami. Dengan membunuh Husain bin Ali, engkau telah mencapai kedekatan dengan para moyang kafirmu. Engkau memproklamirkan tindakanmu dengan bangga, dan jika mereka melihatmu, mereka akan menyetujui perbuatanmu dan berdoa agar Allah tidak membuat tanganmu cacat. Wahai Yazid, tidak semestinya engkau bergembira setelah membunuh keturunan Rasul. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Cukuplah Allah sebagai hakimmu, Rasulullah sebagai lawanmu, dan Jibril sebagai pendukung kami dalam menentangmu. Wahai Yazid, aku memperingatkanmu akan azab pedih yang akan menimpamu. Jika engkau menganggap bahwa kekalahan kami adalah keberhasilanmu, maka engkau akan membayar akibatnya. Allah akan bertindak adil terhadap hamba-hambanya. Kami
hanya bergantung kepada Allah. Dialah penolong dan pelindung kami, dan kepadanya kami menyandarkan harapan kami. Kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan akhir yang baik bagi para walinya dan memberikan keberhasilan pada tujuan-tujuan mereka. Dan setelah itu memanggil mereka kembali dengan rahmat, kenikmatan, dan kebahagiaan. Sementara engkau menjatuhkan diri dalam kejahatan dan kerusakan dengan bertindak zalim kepada mereka. Sungguh Allah maha baik dan maha sayang kepada makhluknya. Melalui khutbah Sayyidah Zainab yang tegas dan berani, orang-orang menjadi tahu tentang peristiwa Karbala. Dan datang berita kepada Yazid, telah terjadi kerusuhan di kerajaan. Ketika terlihat oleh Yazid bahwa Ahlul Bait telah cukup terhinakan, dan dikarenakan desakan orang-orang tertentu yang khawatir dengan meningkatnya kerusuhan yang telah mengetahui kebenaran, maka Yazid segera mengirim utusan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Ia memberitahu tentang rencana pembebasan para tawanan. Imam Ali Zainal Abidin pun mengkonsultasikan dengan ibunya, Sayyidah Zainab. Kami berencana akan membebaskan kalian. Sekarang, apa permintaan kalian? Semenjak hari di mana pemimpin dan imam kami Al-Husain dibantai, kami tak memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan majelis duka bagi beliau. Dan kami berencana akan kembali ke Madinah. Namun sebelumnya, kami akan menguburkan jasad para syuhada di Karbala. Yazid mengabulkan keinginan mereka. Keluarga Ahlul Bait tiba di Karbala dan menguburkan jasad para syuhada. Wa Husaina wa ghariba wa syahida, wa Husaina wa ghariba wa syahida. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghariba wa syahida, wa Husaina wa ghariba wa syahida. Setelah diarak dan digiring, Zainab kembali pada Husain. Satukan kepala dan tubuhnya yang telah diarak keliling kota. Jasadnya kini mulai mengering, diterpa panas, debu, dan dingin. Putra Rasul telah gugur, tak terkubur. Putra Rasul telah gugur, tak terkubur. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Zainabku datang membawa duka,
duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghoriba wa syahida, wa Husaina wa ghoriba wa syahida. Ali Ausa menggali kuburnya, Zainab membersihkan darahnya, Sukainah memutus anak panah yang menancap di punggung dan dada. Atikah menyambung jemarinya yang telah terpisah dari tangannya. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghoriba wa syahida, wa Husaina wa ghoriba wa syahida. Wahai Rasulullah kakekku, wahai Fatimah Zahra bundaku, ya Ali Al-Murtada ayahku, inilah akhir nasib Husainmu. Tubuhnya tergeletak berserak, punggungnya tertancap banyak tombak. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Putra Rasul telah gugur